yang kau perbuat. Katakan, di dalam hidup. Rancangannya indah, rancangan indahmu. Terjadi saudara? Terjadi. Kalau belum terjadi saudara perlu bertanya pada Tuhan, amin. Apa yang haleluya. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat. Katakan, di dalam hidupku. Amin. Oh, rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang Dia mengerti saudara segala yang kita perlukan, amin. Segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Bersyukur, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat. Amin. Berikan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Dia banyak berbuat untuk kita semua. Haleluya. Rancangan indahmu terjadi di dunia. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna,
Tuhan di hadapan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku sekali lagi sama-sama kita bersyukur. Amin. Ku berbuat yang terbaik bagimu. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Anak domba Allah itu ada di tengah kita, saudara. Karena itu saudara, buka hatimu, sembah Dia. Muliakan Dia, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Kami bisa melihat Engkau Bapa dengan mata rohani kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus luar biasa, silakan duduk saudara. Haleluya, masih belum kehilangan gregetan ya saudara. Ya lupakan dulu yang di luar ya. Kita memuji Tuhan dengan leluasa. Ya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, oh, yes.
Tuhan berjaya dan memerintah untuk terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya lihat ya, belum begitu greget, tak tahu kenapa ya. Coba kita bangkit berdiri dulu. Salam dulu, kiri, depan, belakang, depan, katakan, mari kita mau bersama-sama bersyukur kepadanya ya. Katakan, kiri kanan ya saudara, berikan senyum pada dia. Kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Semangat saudara. Ojo kayak ada sesuatu yang terjadi ya. Di sini lupakan semua, utang apa saja lupakan. Hey, ho, hey, ho, semua tepuk tangan untuk Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa, Tuhanlah kedua-duaku, Mazmur dan keselamatan. Amin, amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada
Amin, amin, amin. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan lebih meriah bagi Dia. Haleluya. Glory, silakan duduk saudara. Nah, duduk dulu ya. Monggo, duduk lagi. Itu tadi saya lihat wajah saudara baru kelihatan betul-betul kayak Musa di atas gunung penuh dengan kemuliaan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh. Kita ulangi dari atas. Kita ulangi dari atas sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Tuhan, Dia sungguh besar saudara. Karya-karyanya luar biasa bagi saya dan saudara. Oh Tuhan, thank you Yesus. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh. Kau, mari kita sama-sama angkat tangan semuanya. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Mau selalu. Oh Tuhan, Kau lihat tangan kami ya Bapa. Oh Yesus, kami mau bersyukur apapun yang terjadi Tuhan. Haleluya. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Personaku Yesus Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Sekali lagi, Kau membuatku amin, haleluya. Mau selalu. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Verli Lahia. Waktu dan tempat saya bilangkan beliau. Anugerah mempersona. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Terima kasih Tuhan, karena kami yang tidak berharga ini Tuhan angkat dan jadikan berharga oleh karena darah Yesus. Karena itu kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak layak hari ini. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh darah Yesus, kami semua dilayakkan, kami semua diberkati, kami semua dikuduskan oleh darah Yesus. Karena itu Tuhan, hari ini kami juga siapkan hidup kami untuk Engkau ajari kami kebenaran-Mu dan supaya kami boleh hidup selalu dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu Roh Kudus menolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana sehingga semua kami boleh mengerti, kami pulang diubahkan, kami pulang diberkati, bahkan kami pulang dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka kitab kita. Sama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga.
Keluaran pasal yang ketiga, kita baca mulai di ayat yang ke-6. Ada cukup panjang pembacaan kita, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya harap Anda bisa mengikuti pembacaan saya, baik lewat HP Anda, Al-HP, Alkitab, ataupun lihat ke depan. Sekali lagi Keluaran pasal yang ketiga, ayat 6 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nah, sebelum saya bacakan saudara, saya mau cerita dulu konteksnya. Ini konteks di mana Musa sedang ada di padang gurun Midian. Waktu itu dia sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro. Dan kalau saudara ingat kenapa Musa ada di padang gurun Midian? Karena waktu itu dia berusaha menolong orang Israel, tapi kemudian orang Israel melaporkannya kepada Firaun. Sehingga Musa yang sebelumnya adalah seorang pangeran, bahkan seorang pemimpin, seorang jenderal, sejarah berkata Musa juga adalah seorang jenderal di Mesir, ya harus melarikan diri, meninggalkan istana, meninggalkan semua kemewahannya, meninggalkan jabatannya, lalu melarikan diri jadi gembala kambing domba, bukan punyanya, tapi punya mertuanya. Nah, ketika itu Tuhan lalu kemudian menampakkan diri kepadanya. Nah, firman Tuhan berkata begini, lagi ia berfirman, Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, perhatikan apa yang Tuhan firmankan, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan, siapa saudara? Kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Jadi yang Tuhan perhatikan itu sengsaranya siapa? Orang Israel di Mesir. Lalu Tuhan berkata dia mendengar seruan siapa? Seruan siapa? Seruan orang-orang yang ada di Mesir, orang-orang Israel yang dalam penderitaan di Mesir. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, perhatikan. Sekarang seruan siapa saudara? Seruan siapa? Orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, semua ketika Tuhan menampakkan, Tuhan hanya bicara tentang bagaimana orang Israel menderita. Lalu ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sebelum saya bahas, saya pengen Anda baca dulu juga dalam Keluaran pasal 4. Ya, Keluaran pasal 4, kita baca di ayat yang ke-10. Nah, firman Tuhan berkata begini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang akan membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan orang tuli, membuat orang melihat dan orang buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Lihat ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi Musa menolak pengutusan untuk memimpin orang Israel. Lalu ayat 14 terakhir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Sampai di situ saja pembacaan kita. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Nah, saya mau sampaikan satu kebenaran ini yang mungkin Anda tidak terlalu perhatikan, tapi saya ketika mempersiapkan ini ada sesuatu yang menarik untuk saya share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, Musa itu ada di padang gurun karena perlakuan orang Israel terhadapnya. Ya, sehingga dia harus melarikan diri di padang gurun, dia seorang jenderal, seorang pangeran, penuh dengan kemewahan, tinggal di istana. Hari itu gara-gara orang Mesir, orang Israel, sekali lagi gara-gara orang Israel yang ada di Mesir melaporkan dia kepada Firaun, akhirnya dia melarikan diri dan jadi bukan siapa-siapa, hanya pengembala kambing domba. Dan selama 40 tahun, berapa tahun? 40 tahun Musa jadi gembala kambing domba. Dan pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah, ini yang menarik saudara, ya. Kalau Anda itu merasa tersolimi, yang pernah tersolimi bilang amin. Enggak ada ya? Oh Pak, enggak ada yang tersolimi di sini Pak. Biasanya kita ini mensolimi orang Pak. enggak ya. Nah, kalau Anda merasa tersolimi atau diperlakukan tidak adil, atau orang pernah melakukan hal yang jahat kepadamu, atau orang pernah melakukan sesuatu yang merugikan hidupmu, lalu ketika Tuhan menampakkan diri kepadamu, Anda itu tentunya pengen Tuhan perhatikan sengsaramu. Betul gak? Anda tentunya pengen Tuhan perhatikan bagaimana engkau diperlakukan tidak adil oleh orang. Tentunya engkau pengen Tuhan memperhatikan bagaimana engkau hari ini susah gara-gara orang lain. Mestinya Tuhan datang menampakkan diri dan berkata, Musa, aku tahu penderitaanmu, aku tahu sengsaramu. Engkau pernah punya maksud baik menolong orang Israel, tapi mereka tidak tahu diri semua. Lalu hari ini kau jadi pengembala kambing domba milik mertuamu di padang gurun Midian. Aku tahu kesusahanmu. Tapi kalau saudara baca Alkitab, ya, makanya saya lihat gini loh, ya. Makanya Musa menolak. Kalau saudara tadi baca bolak-balik Musa menolak. Kenapa saudara tahu? Karena udah dia yang disakiti, udah dia yang disolimi, udah dia yang diperlakukan tidak baik. Tapi kok Tuhan datang memperhatikan kesusahan, kesulitan orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Ya. Ini menjadi menarik karena begini saudara. Semua kita tentunya pengen Tuhan perhatikan. Bisa bilang amin. Makanya ketika kita lagi susah, lagi jengkel, lagi marah, kita itu suka nyanyi lagu Tuhan yang bela segala perkaraku. Anda pengen Tuhan bela Anda. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan datang seperti Musa kepada Musa, lalu Tuhan bilang begini, aku perhatikan kesusahan orang yang sudah mensolimi engkau. Aku perhatikan bagaimana mereka menderita. Saudara tahu, kalau saya jadi Musa dalam hati, ini kalau saya tahu Anda lebih rohani dari saya. Bisa bilang amin? Saya akan ngomong kapok. Yang tidak rohani bilang kapok sama-sama. Ya kan? Anda akan ngomong apa? Kapok. Makanya ojo sembarangan sampai aku. Hah? Lihat ini sekarang, lihat. Nah, kamu susah kan? Gara-gara kamu sudah mensolimi aku. Lihat, kamu menderita hari ini. Israel tambah dibuat menderita. Lihat kenapa? Karena kau sudah berbuat jahat kepadaku. Aku ini pangeran, aku ini kehilangan semua jabatanku. Gara-gara kamu. Nah sekarang puji Tuhan, haleluya. Pembalasan telah tiba, engkau hari ini hidupmu susah. Ya kan? Ayolah yang setuju anggukkan kepalamu. Betul gak? Betul gak? Ya sekali-sekali kita jadi manusia lah. Di gereja. Ya. Anda pasti senang. Bahkan bikin ucapan syukur. Loh apa ucapan syukur? Ucapan syukur karena Tuhan bela. Ya. Tapi perhatikan Musa, Tuhan malah bilang begini. Aku perhatikan kesengsaraan orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Aku perhatikan kesengsaraan orang yang sudah buat engkau susah. Aku perhatikan kesengsaraan orang yang sudah merugikan engkau.
aku perhatikan kesalahan orang yang sudah membuat engkau kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan harta benda, semuanya hilang. Aku perhatikan orang itu. Nah mungkin Anda berkata, Tuhan kayaknya gak adil. Mestinya Musa yang diperhatikan. Tapi saudara tahu, dengar ya, dengar. Kenapa Tuhan lakukan ini? Karena Tuhan menganggap level Musa itu berbeda dengan level orang Israel yang hanya budak. Bisa bilang amin? Kadang-kadang kita nggak sadar loh, kita marah, kita jengkel sama orang yang tidak rohani. Kita marah, kita ngamuk terhadap orang yang kita tahu level rohaninya itu masih anak-anak. Ya, berapa banyak istri yang sakit hati banget dengan suaminya, padahal dia tahu suaminya itu rohaninya masih anak-anak. Kok enggak ada saya ngamen ya? Ya kan? Berapa banyak orang yang katanya rohani bisa sakit hati sama orang yang level rohaninya di bawah. Ya. Dengar baik-baik ya, dengar. Sesuai dengan tingkat kedewasaan rohanimu, Tuhan akan memperlakukan engkau demikian. Ya. Makanya begini saudara tahu ya, makanya begini, dengar ya. Orang Israel itu cuma budak, gak pernah makan bangku sekolah. Dia gak pernah jadi rayap, ya kan? Karena rayap yang suka makan bangku sekolah kan. Dia gak pernah sekolah, mereka dari lahir begitu, budak. 400 tahun lebih di Mesir. Mereka gak pernah tahu, mereka gak pernah ngecap yang namanya kehidupan seperti Musa. Musa itu menikmati semua hal yang baik, bahkan dipersiapkan Tuhan untuk jadi seorang leader, seorang pemimpin Israel. Tapi saudara perhatikan baik-baik, makanya begini, dengar ya. Tuhan itu pengen sekali kita itu mengerti bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan level kerohanian kita. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, saya mau bacakan satu ayat dulu. Lihat sama-sama dalam Lukas pasal 12 ayat 48. Lukas pasal 12 ayat 48. Firman Tuhan berkata begini. Ya. Lihat. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima apa saudara? Sedikit pukulan. Ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Ya. Banyak diberi. Tuhan bilang apa? Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan. Ya. Anda dipercayakan banyak hal, Anda diberi banyak sama Tuhan. Alkitab berkata, daripadanya akan lebih banyak lagi, apa saudara? Dituntut. Kadang-kadang kita ini heran, berkatnya banyak tapi kita pengen disamaratakan dengan orang yang berkatnya dikit. Kita ini kadang-kadang punya talenta banyak, kita pengen disamakan dengan orang yang gak punya talenta. Kita ini banyak dipercaya Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, tapi kita pengen diperlakukan sama dengan orang yang tidak mendapatkan kepercayaan. Tahukah saudara, kepercayaan itu mahal? Katakan amin. Bisa bilang amin. Anda kalau bisa dipercaya itu mahal. Ya, karena hari ini orang pintar banyak, orang yang dipercaya susah didapatkan. Tapi kalau Tuhan melihat Anda, ingat, kalau Tuhan melihat Anda bisa dipercaya, lalu Anda diberi banyak oleh Tuhan, makanya Tuhan bilang gini, kamu pun akan diperlakukan seperti orang yang diberi banyak. Ya. Anda akan diperlakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu.
Kalau Anda banyak ngerti firman Tuhan, Tuhan juga perlakukan Anda seperti orang yang banyak ngerti firman. Ini aneh, karena banyak orang yang ngerti firman, itu lebih gampang sakit hati dibandingin orang yang gak pernah ngerti firman. Yang setuju bilang amin. Orang yang banyak dimelayani harusnya itu lebih kuat dibandingin orang biasa. Makanya Tuhan perlakukan Musa seperti seorang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Sebagai orang yang dipercaya Tuhan. Sebagai orang yang banyak diberi oleh Tuhan. Tidak seperti orang Israel. Mereka dari lahir budak. Sementara Musa lahir di bulan yang ketiga. Sudah menjadi putri, anak putri Firaun. Jadi pangeran di Mesir. Musa dapat pendidikan yang terbaik. Orang Israel dari bangun pagi cuma taunya kerja dan kerja. Musa bawa pedang, orang Israel budak bawa cangkul. Ya. Musa pegang pulpen, ya, alat tulis. Mereka nggak bawa alat tulis. Mereka nggak punya alat tulis seperti halnya Musa. Karena itu dengar baik-baik ya. Ya. Saya mau tanya, tolong saya dijawab jujur. Berapa banyak yang tahu bahwa engkau sudah banyak diberi Tuhan? Bisa bilang amin? Berapa banyak yang tahu Tuhan udah percayakan banyak hal dalam hidupmu? Tuhan percayakan engkau pelayanan, Tuhan percayakan engkau pekerjaan, Tuhan percayakan engkau harta, Tuhan percayakan engkau banyak hal dalam hidupmu. Tuhan bilang begini, engkau jangan kaget kalau engkau akan dituntut Tuhan lebih daripada orang yang tidak terima banyak hal dari Tuhan. Tapi sayangnya Musa tidak mengerti itu. Dia menurunkan level imannya. Dia menurunkan level kerohaniannya. Menyamaratakan dirinya dengan para budak-budak di Mesir. Dia menurunkan levelnya. Dari seorang pangeran menjadi sama dengan budak-budak. Saudara, saya mau beritahu. Jangan turunkan levelmu ketika engkau melihat ada orang yang tidak rohani. Jangan melok tidak rohani karena engkau ketemu dengan orang yang tidak rohani. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Jangan samakan dirimu. Kalau engkau tahu engkau hidup karena anugerah, jangan samakan dirimu dengan orang yang tidak hidup dalam anugerah. Jangan pernah menurunkan bagaimana Tuhan melihat engkau dengan orang yang lain yang sama sekali tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Jangan. Ya. Tapi Musa sayang sekali dia menurunkan. Ya, saya ingat satu cerita, ya. Suatu hari ada kancil dengan monyet, ya saya nggak tahu ya. Ceritanya kurang lebih kayak gini, ya. Ada kancil dan gajah kalau nggak salah. Ada kancil dan gajah berdebat. Berdebat soal 3x3. Ya. Suatu hari kancil dan gajah berdebat. 3x3 sama dengan berapa? Yang kancil bilang 3x3 itu 9. Gajah bilang kamu bodoh kancil. 3x3 sama dengan 10. Mereka adu debat lalu mereka berkata gini. Kalau kau tidak percaya mari kita menghadap raja hutan. Mereka datang menghadap raja hutan. Lalu di depan raja hutan ya, mereka mengemukakan pertikaian mereka soal 3x3. Lalu saudara tahu si kancil mulai bicara, raja hutan ya. Saya ini berdebat dan ini gajah gak pernah mau dibilangin ya. Gajah ini dablek ya. Gajah ini udah dikasih tahu 3x3 sama dengan 9, dia ngeyel 3x3 sama dengan 10. Lalu gajah ngomong, iya kan benar raja hutan 3x3 kan sama dengan 10. Iya kan?
Lalu raja hutan mangguk-mangguk lalu berkata, baik, saya sudah tahu masalahmu. Lalu dia berkata kepada gajah, gajah kau boleh pergi. Dan kancil beri hukuman dia 10 kali cambuk. Karena dia udah melakukan ini, dipukul. Setelah dipukul, kancil kan gak terima, betul gak? Loh, menurut Anda 3 kali 3 berapa? Rupanya Anda mewakili kancil. Ya kan? 3 kali 3 9, betul gak? Lalu dipukullah kancil 10 kali. Karena dia terima, dia tanya, Raja, kenapa aku dipukul? Padahal 3 kali 3 engkau juga tahu bahwa itu 9. Raja hutan berkata, 3 kali 3 karena benar 9. Engkau tidak pernah dihukum karena engkau benar. Tapi engkau dihukum karena kau ngeyel sama orang bodoh. Engkau dihukum karena kau berdebat dengan orang tidak rohani. Loh, kita ini, makanya saya begini saudara. Saya ini termasuk pendeta yang paling tidak mau berdebat soal teologi ya. Gak mau. Maupun soal apapun saya gak mau. Kalau ada orang tanya saya jawab. Kalau jawabannya berbeda dan mereka mencoba berdebat saya hindari. Kenapa saudara tahu? Kenapa? Karena mereka punya pandangan sendiri. Dan kalau saya tahu bahwa pandangannya mungkin keliru. Ya udahlah, buat apa ngeyel-ngeyelan. Buat apa ngotot-ngototan. Ya. Suatu hari di tol, saya dengan anak saya ada tulisan, melihat tulisan di belakang truk. Seng waras ngalah. Lalu anak saya bilang begini, Pi, itu ngawur itu enggak benar itu Pi. Lalu dia bilang begini, kalau seng waras semuanya ngalah, dunia ini dipenuhi orang gila. Kata anak saya kepada saya. Lalu saya ketawa, saya bilang begini, tahu enggak, justru kalau seng waras tidak ngalah, maka ketambahan lagi 1 orang gila. Karena kalau dia waras, dia ngalah. Kalau dia enggak ngalah, berarti dia melok gila. Saya bilang anak saya gitu. Makanya dalam pelayanan saya tahu ya, orang-orang yang suka ngalah itu pasti orang waras. Kok gak ono saya ngamen? Yang waras bilang amin. Bisa bilang amin lebih keras. Ya. Kasih tahu kan gitu, ojo melok gendeng. Jangan ikutan gila. Amin. Nah, Tuhan itu nuntut Anda sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena itu Bu, kalau engkau tahu suamimu gak rohani, gak usah ngeyel. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Pak, kalau engkau tahu suamimu, kalau engkau tahu istrimu gak rohani Pak, gak usah berdebat, adu argumen, gak usah. Ya, gak usah. Kenapa? Karena Anda pengen tetap waras. Dan jadilah tetap waras. Bisa bilang amin? Nah, tapi Musa, ini kesalahan Musa. Dengar ya. Dia tidak pernah menilai dirinya sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan untuk jadi hebat. Kalau Anda sadar bahwa hidupmu itu, Tuhan punya rencana hebat atas hidupmu, jangan turunkan levelmu. Makanya kalau sudah baca Alkitab, sayang sekali kan Musa kemudian tidak masuk tanah Kanaan. Ya kan? Karena apa? Kalau saudara baca Alkitab, lihat dalam Mazmur 106 ayat 32. ayat 32, perhatikan firman Tuhan berkata ini. Ini cerita tentang Musa. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Mereka ini siapa? Orang Israel. Lalu lihat ayat 33. Sebab mereka, apa saudara? Memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi Musa itu yang udah mangkel ya, lalu diprovokasi, lalu Alkitab berkata hatinya jadi pahit. Lalu kemudian salah satu ciri, salah satu tanda orang yang kepahitan itu omongannya mulai sembarangan.
omongannya mulai teledor. Ya, omong sembarangan. Nah, kalau saudara tahu kisahnya, apa sih yang Musa lakukan? Nah, kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 20, ini kisahnya di mana Musa akhirnya tidak masuk tanah Kanaan. Bilangan 20 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini. Bilangan 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan apa saudara? Baca sama-sama ayat 3. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Lalu ayat 4. Mengapa kamu? Lihat, ini orang Israel ketika tengkar, dia ngomong apa? Mengapa kamu? Dia ngomong kepada Musa. Kenapa kamu Musa membawa jemaat Tuhan ini ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Ayat 5. Mengapa kamu? Dia tunjuk Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat untuk menabur, ya, tanpa pohon ara, anggur delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ya. Jadi dengar ya, mereka ngomong begini ketika tengkar. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kamu. Biasanya orang itu, saudara tahu ya, kalau level rohaninya, level budak, itu suka cari kambing hitam. Betul nggak? Kenapa kamu? Padahal Musa itu tahu kan, yang menampakkan diri itu Tuhan kepadanya, dia lihat sendiri ada api di semak-semak, Tuhan bicara kepadanya. Musa itu ngerti betul sebenarnya bahwa ini bukan dia yang mimpin, tapi Tuhan yang nyuruh dia. Betul nggak? Jadi dia tahu keadaan yang sebenarnya. Ya. Tapi karena diprovokasi, oh kamu. Musa lalu ngamuk. Ya. Saudara tahu, dengar ya, yang melayani di tempat ini, yang suruh Anda melayani siapa sih? Hah? Ibu gembala? Enggak lah. Berapa banyak yang yakin engkau ada di tempat ini, melayani di tempat ini, bertumbuh di tempat ini, diberkati di tempat ini, karena Tuhan yang suruh Anda di sini. Bisa bilang amin? Tuhan yang nyuruh Anda. Ya. Tapi orang-orang yang level budak itu lain, saudara. Dia nggak pernah punya perspektif bahwa Tuhan yang menempatkan dia di tempat ini. Dia nggak punya perspektif bahwa kalau dia bisa ada, itu karena Tuhan tempatkan dia di sini. Dia nggak punya perspektif begitu. Makanya orang-orang mentalnya mental budak seperti orang Israel, selalu dia cari kesalahan, ini gara-gara orang lain. Ini gara-gara siapa? Oh, gara-gara kamu Musa, gara-gara kamu Musa, gara-gara kamu Musa. Nah, Musa menurunkan levelnya. Tadi Alkitab bilang dalam Mazmur dia teledor dengan kata-katanya. Nah, kalau saudara lihat sama-sama, lihat ayat yang ke-7. Lihat ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 20 ayat 7. Ya. Lihat. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Jadi Tuhan suruh mereka, Musa berkata kepada siapa? Bukit batu. Ya. Dia suruh ngomong kepada bukit batu. Supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari batu itu dan bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan itu luar biasa ya. Di tengah-tengah orang Israel nyala-nyalain dia, Tuhan itu pengen ngangkat Musa. Makanya Tuhan bilang pada Musa, pukul batu itu dan engkau. Tuhan pakai nama Musa seolah-olah Musa yang hebat. Engkau akan mengeluarkan air. Loh, Tuhan akan angkat Anda
sesuai dengan levelmu. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Kalau engkau sudah level 8, jangan turunin jadi 5. Tetap 8, karena kalau Tuhan angkat engkau, Tuhan promosikan engkau jadi 9. Ya. Jangan balik mana jadi 3, jangan kembali ke level 3. Nah lihat, Tuhan pengen promosikan Musa justru di saat orang nyalah-nyalahkan dia, orang menyudutkan dia, orang mencari kambing hitam dalam hidupnya, Tuhan malah pengen promosikan Musa. Tuhan bilang kumpulin orang Israel biar mereka lihat kau pukul bukit batu dan engkau, Tuhan bilang bukan Tuhan, yang Tuhan bilang engkau yang akan dapat nama, engkau akan aku promosikan, engkau akan aku angkat biar semua orang Israel lihat bahwa kau itu bisa mengeluarkan air dari batu. Padahal di balik layar ada Tuhan. Itu namanya promosi dari Tuhan. Ya. Kalau Anda berkata, Pak kerjaan saya kok tiba-tiba luar biasa. Itu namanya promosi dari Tuhan. Bisa bilang amin. Nah lihat ayat selanjutnya. Lalu apa yang Musa lakukan padahal Tuhan pengen promosikan hidupnya. Lihat, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah Musa kepada siapa? Kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang Israel. Tuhan tadi tidak pernah nyuruh Musa bicara kepada orang Israel. Ya. Makanya Tuhan juga ngerti gini loh. Kalau levelnya level budak, gak usah diajak ngomong, gak usah diajak diskusi. Ya, tutup mulutmu. Bisa bilang amin. Tutup mulutmu, biar Tuhan yang akan angkat engkau. Kebenaranmu akan diangkat Tuhan. Kebenaranmu akan dibuat Tuhan menjadi nyata. Ya. Tapi Musa marah. Dia ngomong kepada orang Israel. Dia bilang begini, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Umat Tuhan dia ngomongin sebagai orang durhaka. Bayangin Musa itu bisa ngamuk ngomong, kamu orang durhaka. Ya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Wah, sok-sokan Musa itu, ya. Apakah aku harus ngeluarin air? Ya. Padahal Tuhan itu pengen cara baik, namamu juga kok yang diangkat Musa. Ya, gak usah sok-sokan. Harusnya Musa gitu. Tapi lihat ayat 11. Sesudah Musa mengangkat tangannya lalu mengukir bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Lihat ya, orang Israel itu menjengkelkan banget. Ya, tapi Tuhan memperlakukan mereka sesuai dengan level rohani mereka. Bisa bilang amin. Makanya air tetap keluar meskipun mereka ngomel. Karena level rohaninya segitu. Ya. Seperti anak-anak Anda, anak-anak kecil, mereka ngomong, Anda tetap kasih makan, betul gak? Betul gak? Anda tetap kasih makan, anakmu 5 tahun, cubit Anda tetap kasih makan. Ya kan kenapa? Ya anak-anak. Tapi umur 40, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya Anda akan perlakukan dia sesuai usianya lah. Bisa bilang amin. Nah sama dengan Tuhan, lihat. Lalu ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sayang sekali memang, karena itu saya mau berkata kepada saudara, ya, jadilah orang-orang hidup sesuai dengan level di mana apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Bisa bilang amin. Kalau engkau udah lama melayani, kalau engkau dipercaya Tuhan banyak hal, hiduplah sesuai level rohanimu. Ya, jangan saudara waktu di gereja kelihatan rohani, begitu di luar rohana. Ya. Ngeyel-ngeyelan di parkiran hanya uang parkir. Hanya ribut masalah parkir. Gak sesuai dengan level rohanimu dan level berkatmu. Kok gak ono saya ngamen ya? Gak sesuai. Gak sesuai. Ya. Kalau engkau tahu, Pak kok
aku kok dikasih banyak tugas ya? Itu berarti Tuhan banyak percaya kepadamu. Jangan iri dengan orang yang tidak dipercayakan Tuhan. Kok gak ono saya ngamen? Jangan iri. Jangan iri dengan orang-orang yang memang Tuhan tidak percayakan. Karena itu kalau Anda melayani, Anda harus tahu bahwa Anda ini dipercaya Tuhan. Ya. Anda dipercaya Tuhan. Nah, karena itu bikin hidupmu seperti level orang yang dipercaya Tuhan. Saya mau kasih ayat contoh lagi bagus sekali ini dalam Alkitab. Kalau saudara pernah ingat, saya dulu sekali ya, pernah khotbah tentang ini. Tapi saya mau ingatkan lagi. Lihat dalam Yosua pasal 14. Ya, Yosua pasal 14 ayat yang ke-7. Atau lebih bagus kita baca ayat yang ke-9. Ya, Yosua pasal 14 ayat yang ke-9. Kalau saudara tahu konteksnya ini adalah ketika orang Israel sudah jalan-jalan selama 40 tahun, sudah mati banyak orang karena ketidaktaatan mereka. Lalu mereka kemudian siap masuk tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Kalau saudara pernah ingat, Musa dalam Bilangan pasal 13 pernah mengutus 12 pengintai. 10 bawa kabar buruk sehingga orang Israel harus keliling-keliling 40 tahun dan mati di padang belantara, padang gurun 40 tahun. Tapi 2 orang bawa kabar baik. Siapa 2 orang itu? Yaitu Kaleb dan Yosua. Yosua kemudian dipilih Tuhan menjadi pengganti Musa, sisa Kaleb. Nah, lihat. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap, sama-sama baca, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah, apa saudara? Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa tahun? 45 tahun sejak diucapkannya firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Lihat, pada waktu ini sekarang, ya setelah umur 85 tahun, kata Kaleb, aku ini masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, saya baca Alkitab, saya belum pernah ketemu orang sehebat Kaleb. Apa hebatnya Kaleb? Oh, dia bawa kabar baik. Bukan. Itu memang hebat, tapi itu bukan yang terhebat. Saudara tahu yang terhebat dari Kaleb? Dia tidak salah. Tapi Alkitab berkata, dia melok muter-muter. Betul gak? Dia ikut mutar 45 tahun bersama orang-orang daplek itu. Betul gak? Bersama dengan orang-orang Israel yang dihukum Tuhan untuk kemudian mati di padang gurun 40 tahun. Dia tidak salah, tapi ikut disalahkan, ikut nanggung. Hari ini saudara, orang salah pun disalahin gak mau kok. Bisa bilang amin. Bojomu salah disalahno gak gelem. Gak mau kok, orang salah disalahin gak mau. Apalagi orang benar. Tapi kalau saudara lihat Kaleb, dia gak salah. 40 tahun ikut jalan muter bersama dengan orang Israel. Karena mereka tidak taat firman Tuhan, sehingga mereka dihukum Tuhan jalan muter 40 tahun sampai mati. Kaleb gak salah. Ya. Tapi luar biasa dari Kaleb ini, Kaleb berkata gini, kekuatanku tetap sama. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan Kaleb muter 40 tahun? Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas Kaleb. Coba kalau Tuhan gak ngerti kapasitas Kaleb, di tengah jalan wes mutung gak dia? Hah?
Kalau Anda jadi Kaleb, mutung nggak di tengah jalan? Ya, banyak orang melayani itu, nggak salah disalahno. Bos, aku tak metu ae. Aku nggak salah disalahno. Levelmu bukan level Kaleb, bos. Bisa bilang amin. Levelmu bukan level Kaleb. Makanya Tuhan tidak akan lakukan itu dalam hidupmu. Tapi dengar, Kaleb itu 40 tahun muter. Kekuatannya tetap sama. Tahukah Anda, dengar. Kepahitan menggerogoti kekuatanmu. Kalau ada istri berkata, Pak saya sudah gak kuat lagi. Coba cek, jangan-jangan dia kepahitan. Karena kepahitan menggerogoti kekuatanmu. Kalau ada seorang pelayan Tuhan berkata, Pak aku udah kuat lagi. Cek, jangan-jangan ada kepahitan. Karena kepahitan akan selalu menggerogoti kekuatanmu. Kong-kong saya ngamen. Bisa bilang amin? Kalau Anda bekerja lalu Anda berkata, Pak aku udah kuat lagi di pekerjaan ini. Di usaha ini, di bos, aku udah kuat lagi. Coba cek, jangan-jangan engkau kepahitan. Karena kepahitan selalu akan menggerogoti kekuatanmu. Orang kuat bisa jadi lemah karena kepahitan. Tapi Kaleb berkata, aku dulu 40 tahun, 45 tahun berlalu, 85 tahun aku sekarang. Kekuatanku tetap sama. Karena itu saya percaya orang-orang yang setia itu adalah orang yang bukan tidak bisa jengkel. Bukan orang yang tidak bisa marah. Bukan orang yang tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak enak. Bukan. Tapi orang yang tetap setia, kekuatannya sama. Adalah orang-orang tidak mengizinkan kepahitan menggerogoti kekuatannya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini saya berdoa setiap tahun berlalu Anda tetap setia. Amin. Setiap musim berlalu Anda tetap setia. Karena Anda tidak pernah membiarkan kekuatanmu digerogoti oleh kepahitanmu. Amin. Tutup Alkitabmu. Saya minta teman-teman musik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang percaya Tuhan itu baik? Bisa bilang amin, Tuhan baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan, yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagi dengan imanmu katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, jangan marah dengan Tuhan ketika Tuhan memperlakukan Anda
sesuai dengan rencananya yang sudah Dia persiapkan untuk Anda. Musa Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang hebat. Makanya ketika hatinya terluka sekalipun, Tuhan tidak membahas soal lukanya. Karena bagi Tuhan seharusnya Musa sudah bisa mengatasi sendiri. Karena Alkitab berkata, orang yang dipercaya banyak akan juga dituntut banyak. Kalau Tuhan percayakan engkau pelayanan, melayanilah sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan tuntut engkau sesuai dengan apa yang Dia percayakan. Jangan marah dengan orang-orang yang tidak dipercayakan. Jangan turunkan levelmu dengan orang-orang lain. Karena setiap orang Tuhan punya rencana. Dan pastikan engkau yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Karena itu hari-hari ini mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Mari angkat suara sembah Tuhan. Mari angkat suara sembah Tuhan. Engkau punya rencana yang hebat atas hidup kami Tuhan. Karena itu kami percaya kami juga dipersiapkan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Sesuai dengan level, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tahu kami adalah orang-orang pilihan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Karena itu kami mau hidup seperti orang-orang pilihan. Kami mau hidup seperti orang-orang yang sudah terima anugerah. Kami mau hidup seperti orang yang sudah dipercaya Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau kadang-kadang kami terprovokasi oleh omongan-omongan orang yang rohaninya di bawah kami Tuhan. Seringkali kami terprovokasi untuk ikut berkata seperti mereka. Kami menurunkan level kami. Kami menurunkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena itu hari ini ampuni kami Tuhan. Dan dalam anugerah-Mu yang besar hari ini, kami mau hidup sesuai dengan panggilan kami. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami sudah melihat ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau hidup seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan. Berkati kami semua Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Bersama anak-anak, menantu, cucu, cicit, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang melayani Tuhan bersama. Kami tahu mereka sudah banyak dipercaya Tuhan. Dan biarlah mereka juga setia di tempat ini, melayani Tuhan di tempat ini, bertumbuh di tempat ini, diberkati Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara, Engkau memeteraikan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Siapa yang sudah diberkati Tuhan, angkat tangan kita bersama. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelumnya mengucap syukur atas nama Ibu Gembala, kepada Bapak Pendeta Verli lah ya, yang sudah melayani kita dengan setia. Tuhan berkati Pak. Mari persembahan dijalankan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat sekali. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Indah. Oh haleluya Tuhan. Rencana Tuhan luar biasa. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu, walau amin, dan kita tidak mengerti semua. Amin, amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu terasa berat menjalani semua yang kami hadapi. Ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya. Amin. Oh haleluya, sekarang yang terjadi. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Oh, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Verli. Haleluya. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami tahu hidup kami dalam rencana Tuhan, dan kami percaya rencana Tuhan indah bagi kami. Karena itu Tuhan, kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang hebat. Engkau yang sudah mengatur, dan kami percaya Tuhan, semua rencanamu, apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami, satu persatu akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah.
Dan sekaligus kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kuatkan. Bahkan setiap jemaat yang mungkin sedang keluar kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri, kemanapun mereka berada, Tuhan lindungi mereka, jaga, sertai mereka. Mereka boleh pulang dengan selamat, bersama dengan kami berkumpul kembali beribadah. Bahkan beberapa teman kami yang sudah mulai mundur, karena hati mereka mungkin terluka. Mereka mundur karena beban berat, karena persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri akan menolong mereka. Tuhan akan membebat hati mereka. Bahkan mereka juga akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya semua kami yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Semua apa yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Bahkan yang sekolah, studi, mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya yang bekerja secara profesional, Tuhan naikkan jabatannya, naikkan gajinya. Sehingga semua kami boleh terpelihara, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan kami lebih lagi boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus jadi berkat buat gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami percaya berkat-Mu ada atas kepala kami. Kami buka tangan kami dan kami siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, memelihara hidup kita. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.